Selamat malam Sportmania, kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV. Malam hari ini tetap saya ditemani Bung Roni Pangemanan. Selamat malam Bung. Selamat malam Boy. Walaupun hujan kita tetap hadir di sini Bung. Harus semangat tetap. Harus semangat pastinya. Harus semangat. Oke. Tamu kita ini junior kita nih Bung Roni. Iya. Cukup jauh memang. Tapi kita senang. Dia adalah jurnalis olahraga, betul. Spesifiknya ke sepak bola, Bung. Iya, bagus lah. Dan dia selalu mengikuti perkembangan timnas. Iya. Senior, 17, 20, 23. Bahkan terakhir ke Jeddah kan? Iya, Alhamdulillah. Jadi tepat sekali kalau malam hari ini kita mengundang Heri Kurniawan. Heri Kurniawan. Selamat malam Mas Heri. Saya panggilin Mas Heri aja. Masuk ya. Orang Jogja yang lahir di Jambi. Jambi. Besar di Sumatera ternyata kan. Oke. Terima kasih nih, Bu. Oh iya dong. Terhormat. Justru kita pengen dengar. Karena banyak cerita-cerita kan? Iya, Mas Heri ini hadir di Jeddah, nonton langsung pertandingan putaran keempat. Ya. Ya kan? Pasti banyak catatan-catatan yang menarik. Dan tadi pagi juga, ini penting juga. Tadi sore atau tadi siang ya? Sore. Tadi sore ya. Hadir di jumpa pers yang katanya cukup mendadak nih Bung Ropan. Iya. Yang dihadiri langsung oleh Ketua Umum PSSI. Betul. Karena itu kan keinginan Ketua Umum PSSI. Iya. Ya. Tetapi memang waktunya memang harus tidak jauh-jauh hari. Tidak 2-3 hari sebelumnya. Iya. Itu langsung hari itu sehingga memang seakan-akan ada berita yang memang fresh. Saya mau mulai dari satu statement yang tentu menjadi highlight dari semua wartawan ya. Mungkin menjadi judul atau apapun. STY itu masa lalu. Ini kan dari clue ini saja Bung Ropan, kita sudah menangkap apa pesan dari Ketum kepada seluruh masyarakat penggemar sepak bola. Ya kan? Gimana Bung? Jadi kan maksud Pak Heri begini, ketika kita mengetahui bahwa PK Patrick Kluivert itu out, sudah diberhentikan kerjasamanya, ya kan? Tentunya Pak Erik berharap bahwa itu sudah move on lah, udah bagian dari lalu. Demikian pula dengan para netizen yang ya kita tahu bersama lah mengagumi STY. Jadi STY juga hanya bagian dari masa lalu dan coba move on lah. Jangan sudah yang berlalulah. Kita menatap lebih ke depan. Nah berarti kalau ini kode kerasnya. Bukan STY nantinya, walaupun kan STY membuka diri untuk bisa bertemu, dia senang. Dia sempat berkata seperti begitu ya. Dan dia senang kalau memang duduk bersama dengan PSSI membicarakan masa depan dia untuk lebih jelas lagi. Tetapi kalau sekarang sudah dengan pernyataan statement dari Ketua Umum jelas. Jadi untuk pelatih baru itu sudah bukan STY lagi. Itu sudah pasti jelas. Siapapun pelatih baru yang datang tapi bukan STY. Jadi bagi para netizen yang masih mengharapkan itu ya udahlah. Itu masa lalu ya, seperti Om Boy bilang tadi. Sudah yang berlalu ya. Ini yang ngomong Erik sendiri kan. STY itu masa lalu. Jadi nah, Mas Erik kan hadir tadi di situ. Suasananya juga pasti penuh dengan rekan-rekan Anda lah ya. Ya, sama seperti preskon PSSI sebelumnya, selalu dihadiri oleh mungkin hampir 100 tadi ada kali ya. 100 banyak ya. Bahkan kalau timnas main bisa nyampe ada presensinya itu bisa nyampe 200 lebih biasanya kalau timnas. Jadi perhatian teman-teman media memang untuk sepak bola Indonesia terutama PSSI dan timnas memang sangat besar. Kalau boleh cerita dikit tadi press conference dimulai jadwalnya jam 3 sore tapi mungkin baru hampir jam 4 baru dimulai ya. Karena Pak Erik harus dari Kemenpora dulu. Ada preskon juga di Kemenpora baru dia sehari 2 kali pindah tempat ke ruang konferensi pers di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan tadi Bang Ropan menyinggung soal Sintayong kan. Tadi Pak Erik kebetulan kalau hitungan saya tidak salah ada 3 kesempatan dia membahas soal Sintayong. 3 kesempatan di statement awal kemudian ada menjawab 2 pertanyaan dari teman-teman wartawan mengenai Sintayong. Seperti itu. Jadi suasana kebatinan Pak Erik sendiri yang Anda lihat bagaimana pada waktu jumpa pers itu? Waduh, saya bukan ahli kebatinan ya, tapi kelihatan santai. Tapi Pak Erik tadi menyampaikan segala sesuatunya dengan cukup santai dan dia juga ada beberapa pesan-pesan penting lah yang disampaikan selain Sintayong. Nanti mungkin dibahas soal bullying kepada pemain dan segala macam. Beliau minta tolong kepada kita sebagai rekan-rekan media untuk ikut membentengi lah agar bullying itu tidak terulang seperti itu. Nah, Bung Ropan, kalau kita melihat tadi yang dikatakan oleh Mas Heri bahwa memang udah harga mati
bukan Sintayong lagi, Kluivert udahlah, Kluivert. Udah. Kedepannya kita akan memilih pelatih baru ya. Betul. Nah, sempat juga dia bicara bahwa dia akan bicara dengan Dirtek karena tadi itu Dirtek ada. Ada. Ya. Ini menarik, Bung Roman. Alexander Wiers ya. Sebelum menentukan dia bicara dengan Dirtek. Itu yang benar. Iya. Karena sebelumnya dengan PK kan tidak melalui memang ada Dirtek di sana kan, atau mungkin kita nggak punya Dirtek kali. Iya waktu itu kan masih mungkin Kratek ada Pak Indra atau siapa, itu tidak membicarakan secara langsung misalnya dengan BTN walaupun ada ketua BTN Pak Marji misalnya, atau lewat dengan Exco. Itu sudah langsung dengan Pak Erick yang mengambil keputusan itu kan, sampai bertemu datang ke Eropa pada Natal saat itu kan, bertemu dengan PK. Nah sekarang memang paling benar, paling bijak adalah bertemu antara Dirtek, Direktur Teknik, dan juga dengan BTN, dan itu yang sudah diungkapkan oleh Pak Erick. Duduk bersama itu membahas ya bagaimana mendapatkan solusi terbaik untuk mendatangkan pelatih yang baru. Itu bicara dulu. Baru Exco, tugasnya Exco itu hanya ketok. Ya, setelah pembicaraan itu tentunya akan melibatkan ketua umum juga ada di sana. Setelah bulat bawa ke Exco, dibicarakan di rapat Exco, baru Exco memutuskan oke. Tapi harus dibicarakan, makanya harus dicermati dengan benar siapa pelatih yang akan datang. CV-nya bagaimana? Latar belakang pelatih bagaimana? Jangan terulang lagi seperti yang kemarin. Udah nggak usah kita sebut siapa itu kan, sudah tahu semua lah, ya kan? Jangan sampai itu. Cuma dengan nama besar oke, sebagai pemain bagus, mungkin. Ya di Ajax, Barcelona, Milan dan juga Belanda, tapi kan sebagai di CV untuk pelatih buruk. Nah, itu tidak boleh. Ya, kan? Tidak boleh lagi one man show saat ini. Harus memang melibatkan bersama-sama. Nah itu yang benar. Apalagi sudah ada Alexander Wiers dan tugasnya itu mencari sosok pelatih yang baik. Tadi Alexander berbicara apa kepada wartawan? Mungkin terkait pelatih baru. Tadi lebih dominan Pak Erick Thohir yang bicara ya. Saya ingat saya mungkin 2 kali saja Alex Wiers berbicara. Salah satunya menjawab pertanyaan saya. Jadi saya sempat bertanya, satu pertanyaan untuk Pak Erick Thohir, satu untuk Alexander Wiers. Untuk Pak Erick saya bertanya kepastian, sebenarnya siapa saja dari gerbong Belanda itu yang masih stay di Indonesia, kemudian siapa yang benar-benar out gitu. Kemudian untuk Wiers, saya bertanya kriteria pelatih timnas selanjutnya itu seperti apa. Kemudian sedikit usil saya nanya ke dia, apakah akan ada pelatih Belanda lagi di timnas Indonesia masa depan. Itu penting itu, bagus juga. Wiers langsung dengan cepat justru menjawab pertanyaan kedua saya. Dia bilang, calon pelatih timnas nanti tidak terikat oleh kewarganegaraan manapun. Jadi pelatih yang akan dipilih adalah pelatih yang sesuai dengan kebutuhan PSSI, sesuai dengan yang bisa menyatu. Itu menarik, yang bisa menyatu bukan hanya dengan para pemain tapi dengan fans. Dan menyoroti itu. Oh ini agak nyentil lah itunya. Oh tadi ya, dia harus punya connect dengan fans, bukan hanya dengan pemain. Iya, memang pelatih yang datang diharapkan seperti itu, lebih dekat dengan fans. Seperti juga mungkin sebelumnya kan STY melakukan itu hal yang bagus kan, yang sama selama 5 tahun. Ya, sangat dekat. Sangat dekat dengan fans juga kan, STY, sehingga banyak yang menyayangi dia. Ya, terlepas dari ada mungkin kelemahan plus minusnya. Tapi yang pasti fans banyak yang menyukai. Itu fakta yang ada. Nah, tentunya untuk ke depan PSSI berharap bahwa seperti yang dikatakan tadi, pelatih yang datang itu bukan saja dengan pemain. Bukan saja dengan pengurus, tetapi juga dekat dengan fans. Kan kita punya Ultras, punya Grande, ya, yang ada di sana dan semua yang terlibat. Sehingga kedekatan itu penting, ya, di antara pelatih dan fans itu. Dan sudah bisa kalau kita bisa katakan Boy, ditebak bahwa yang akan datang nanti, menurut saya apa yang dikatakan oleh Dirtetan, itu bukan Belanda. Justru bukan ya, Bang? Ya. Sampai di situ dulu. Waduh, ini pemirsa ini clue-nya nih bukan Belanda ya. Mestinya. Bukan Belanda. Itu. Ya tapi kan kita tidak tahu, itu cuma versi saya bahwa itu bukan Belanda. Mungkin lain. Biarlah Wiers Pak Erick pasti dikorek lah persoalan clue untuk pengganti yang baru. Walaupun mungkin dia agak berkelit, oh nanti segala macam. Mungkin Marji akan bertemu dengan pelatih itu segala macam, gimana? Pak Erick lagi-lagi ya seperti Bang Boy bilang berkelit ya. Dia masih belum mau. Ya ada pertanyaan, bahkan ada yang sempat bertanya, due date-nya kapan Pak ini? Kira-kira proses pencarian pelatih baru ini. Iya. Kan
kita tahu sebentar lagi ada FIFA Matchday November kan. Betul. Seharusnya timnas kita bermain, tapi lagi-lagi Pak Erik masih belum mau menjawab ya, Mas. Jawaban dia adalah masih akan berkumpul dengan Exco dulu, dengan BTN dulu, dengan Sekjen juga. Normatif lah itu jawabannya. Normatif. Nah, kebetulan di situ juga tadi ada Pak Sekjen, Pak Yunus Nusi. Pak Yunus Nusi ya. Jadi ya kita semua masih menunggu sih sampai sekarang. Jadi yang itu tanya ke Pak Erik dijawab juga sudah. Dijawab. Oh ya tadi soal siapa yang stay, siapa yang out. Itu yang penting ya. Tim kepelatihan jelas out semua. Ada Peter Clifford, Alex Pastoor, Danny Lanzat, termasuk pelatih kiper dan Van den Berg, Van Kempen. Sementara yang stay hanya ada 3 orang, yaitu Om Simon Samata, Alexander Zwift dan Jordi Cruyff. Nah, di Jordi Cruyff ini sebenarnya posisinya apa nih, Bung Ropan? Dia kan penasihat teknis sebenarnya ketika datang. Ketika Dirtek belum diumumkan kan Jordi yang masuk duluan. Iya, Jordi. Dan dia penasihat teknis untuk bisa membantu PK, Patrick Kluivert. Kemudian masuklah Dirtek. Ya, sebenarnya nggak beda-beda jauh sih. Makanya ketika belum ada Dirtek kan Jordi bisa merangkap untuk langsung dengan Dirtek. Sampai Alexander Zwift dipilih untuk bisa menjadi Dirtek. Nah, dengan tidak bergesernya posisi dari Jordi dan Alexander Zwift, saya pikir mereka lebih oke, saya pikir ya. Pantas untuk bisa menangani tim untuk sementara. Kalau memang diberikan kesempatan. Ya. Artinya Alex dengan Jordi akan berdiskusi ya. bersama dengan BTN. Betul. Ya, untuk bisa mencari pelatih. Kemudian kalau di FIFA Match diberikan kesempatan, mereka bisa menangani tim senior, tapi kan ternyata bukan tim senior yang akan tampil. Tim U22 yang dipersiapkan ke SEA Games. Nah, itu yang agak gimana ya? Padahal kalau tim senior yang tampil itu banyak lebih menyukai itu. Ya, ini kejutan. Ini kejutan apa yang dikatakan oleh Ketum ya. Soal FIFA Matchday yang sebenarnya kita tunggu-tunggu ya, Bung Ropan ya. Betul. Timnas main lagi, engagement dengan fans juga dapat lagi, ya kan, kita melupakan kekalahan kita, mengembalikan kepercayaan lagi. Tapi ternyata meleset. Justru U23. Tadi wartawan nggak bercoba mengejar itu. Ya, sempat kaget juga dengan jawaban Pak Erick Thohir mengenai rencana di FIFA Matchday bulan depan ya. Karena setahu saya belum pernah ada FIFA Matchday kita ya menurunkan tim yang U23 untuk senior. Mungkin waktu itu Piala AFF different case ya, Bang Ropan ya. Iya, beda-beda. Dan lagi pula nanti FIFA Matchday itu kan biasanya akan didaftarkan di FIFA dan poinnya akan dihitung. Iya. Nah, dengan menurunkan pemain U22 kan rasanya cukup riskan ya, terutama kalau misalnya lawan yang akan dihadapi berat seperti itu. Iya. Walaupun mungkin tujuannya baik untuk menuju SEA Games yang mempertahankan medali emas. Kalau saya menangkapnya Pak Erick Thohir memanfaatkan itu November untuk timnas U22 bukan hanya untuk persiapan SEA Games sebenarnya. Cuman juga untuk memberikan kesempatan kepada pemain-pemain yang dipanggil untuk SEA Games yang bermain di luar negeri untuk bisa bergabung terlebih dahulu di FIFA Matchday ini. Misalnya ada Ivar Jenner, yang rasanya tidak akan mungkin dilepas oleh klubnya jika bukan di periode itu. Sembari nanti mungkin ada speak juga dari PSSI ke klub-klub untuk agar dilepas lah gitu. Ini approach ya, approach personal ya. Karena di SEA Games itu sesama itu kan bukan agenda FIFA. Jadi susah bagi klub untuk bisa melepas itu ketika mereka ada jadwal-jadwal pertandingan. Itu kan harus dipikirkan. Jadi harus ada lobby-lobby tingkat tinggi dari PSSI untuk mengirim surat ke klubnya. Tapi kalau pemain-pemain ini menjadi suatu kebutuhan yang dibutuhkan ya susah untuk dilepas. Kecuali di FIFA Matchday. So, kita nanti di segmen 2 akan lebih dalam lagi. Mencoba mengulasnya. Kita break dulu, teman-teman. Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Tetaplah di Sportcast Nusantara TV. Ada masih di Sportcast Nusantara TV. Bung Ropan, ada satu statement juga yang menarik dari Pak Erick. Mungkin yang saya baca atau saya dengar. Bahwa untuk memilih pelatih baru itu tidak mudah dalam situasi saat ini. Dan ranking kita yang turun. Jadi kalau tidak salah 122. Maksudnya apa dia, Bung Ropan? Situasi, maksud Pak Erick apa ini? Mungkin dia tidak mau gegabah, tidak mau terburu-buru untuk belajar dari pengalaman yang kemarin kan. Terburu-buru sehingga yang mendapatkan adalah pelatih yang benar-benar top, berkualitas. Karena pelatih ini bukan singkat kan masa kerjanya.
itu dengan jangka panjang, itu yang diinginkan oleh Pak Erik dengan mendatangkan pelatih yang baru. Itu berproses, nanti targetnya misalnya di 2030 lolos. Diberikan target Piala Asia. Bukan jangka pendek ya? Bukan jangka pendek, Piala Asia kan 2027. Di antara Januari dan Februari itu kita kemarin masuk misalnya 16 besar, sekarang mungkin ke 8 besar. Kan ada target-target itu. Piala AFF misalnya, berlangsung di bulan Juli. Itu kan bulan yang sebenarnya bisa pemain-pemain abroad kita yang di luar bisa datang, bisa bermain. Berbeda kalau sudah di bulan Agustus atau yang lainnya, itu nggak bisa lagi kan. Walaupun itu bukan masuk dalam agenda FIFA juga. Tapi kesempatan buat kita, buat pelatih baru itu untuk bisa paling tidak meraih Piala AFF. Banyak yang mengatakan ini Piala Ciki, ya kan. Tetapi kita belum pernah meraih tuh, Boy. 6 kali runner up. Jadi kita perlu ada di sana dan mumpung bermain di bulan Juli. Jadi itu menjadi target-target. Nah, kalau soal dikatakan bahwa kita menurun, ya kalau kita untuk menaikkan lagi, janganlah timnya U23 menurut saya. Yang untuk beresiko untuk PMSD. Kita kan ingin naik. Nah, sebenarnya kalau kita dengan tim yang kemarin bermain di putaran keempat, itu bagus untuk menaikkan lagi, mendongkrak peringkat kita. Orang ingin melihat, mengembalikan kepercayaan diri itu yang kemarin kita mungkin banyak yang kecewa, gagal. Tapi kalau kita kemarin bermain di GBK misalnya, kita bermain dengan 3 tim Asia Tenggara yang berada di peringkat atas kita. Malaysia 118 misalnya, ya kan? Vietnam 111. Thailand mungkin di 98-97. Kan bagus. Dan kemungkinan menang ada kalau 2 match ini. Jadi alasan Pak Erik memutuskan, ini belum definitif ya kalau nggak salah ya. Mungkin baru mau mengusulkan U23 atau memang seperti apa? Sudah Dan alasannya apa? Sebenarnya sudah ada keputusan soal itu. Alasannya tadi pertama jelas untuk SEA Games. Kedua mungkin untuk memberikan pemain-pemain yang senior itu mungkin waktu istirahat. Mas Boy. Dan tadi mungkin nyambung soal bagaimana Pak Erik masih dalam tanda kutip masih ragu-ragu dengan pelatih baru nanti. Tadi ada statement juga yang menarik dari Pak Erik bahwa saat ini dia sedang mencoba untuk meyakinkan lagi publik sepak bola internasional bahwa kondisi sepak bola Indonesia ini tidak seburuk apa yang terjadi di media sosial. Karena tidak bisa dipungkiri kemarin setelah kegagalan kita lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 ada semacam banyak serangan-serangan entah itu kepada pemain, kepada PT Clifford dan ke pelatih-pelatih yang lain, terutama pemain-pemain yang dianggap sebagai biang kekalahan kita lah. Yang dianggap ya. Ya mungkin ada kesalahan yang dilakukan pemain, tapi mungkin serangan-serangan yang diberikan kepada mereka itu udah terlalu berlebihan lah karena menyangkut rasisme dan juga ancaman-ancaman yang lain. Sudah personal ya? Saya pikir ya netizen kita harus dewasa dalam hal ini ya, Bung ya. Tapi memang apalagi kalau menjadi korban adalah saudara kita yang menjadi pemain pro di klub-klub yang ada di Liga Super. Tapi itulah memang netizen kita memang sulit untuk bisa membedakan kan dengan banyak serangan-serangan itu. Nggak peduli itu pemain yang tadinya mungkin dipuji tiba-tiba bermain tidak bagus karena rata-rata yang dihantam itu kan pada saat mereka tidak off day lah, pada saat itu tidak bermain bagus walaupun mereka sebenarnya pemain yang oke. Nah kemudian datanglah serangan-serangan itu sebenarnya kan tidak boleh. Dan bukan kali pertama ya, udah banyak yang dialami banyak, Boy. Ini kan pembelajaran juga agar lebih dewasa para netizen. Yang justru harus dilakukan adalah kita memberikan motivasi kan netizen itu. Mereka mungkin bermain tidak baik, tapi mungkin besok akan lebih baik lagi kan. Bukan kita mencerca untuk bisa mereka lebih down kan. Kalau dengan serangan-serangan itu, Boy. Jadi ya itu yang bisa dikatakan ya. Kalau gitu kembali ke peringkat ya. Berarti kita harus siap ya. Peringkat kita dengan kalau memang U23 dan kita ya jangan kalah sebenarnya kita berharap. Tapi kalau kita kalah ya berarti kita turun lagi. Iya, udah pasti itu. Makanya maksud saya ini lebih bagus tim senior aja. Tidak perlu misalnya ada alasan mereka capek kan itu sudah pasti. FIFA Matchday itu sudah tersusun dengan rapi oleh FIFA. Setahun itu ada 12 pertandingan. Ya misalnya dari bulan Maret 2 pertandingan, bulan Juni 2 pertandingan, di bulan September dan Oktober 4 pertandingan kan masing-masing 2 kan. Kemudian di bulan November ada 2 pertandingan, jadi total 12 ya akan bertanding. Itu kan sudah tahunan, bukan asal-asal dibikin. Jadi setiap negara sudah mempersiapkan diri dengan baik. Dan semua klub-klub di Eropa harus bisa melepaskan, wajib semua pemain balik ke negara masing-masing untuk membela. Nah termasuk di November ini, jangan U23 menurut saya. Mas Heri, teman-teman wartawan mempermasalahkan nggak hal itu?
agak sedikit bingung atau menyayangkan seperti itu? Mesti nanya, mesti bingung dan mempertanyakan, tapi kesempatan untuk sayangnya kesempatan untuk bertanya langsung kepada Pak Eri tadi nggak ada ya. Atau mungkin juga belum ada yang kepikiran sampai sana tadi, karena fokus teman-teman tadi adalah kayaknya mayoritas lebih tertarik dengan Sintayong dan dan Patrick Kluivert gitu. Fokusnya pada situ. Iya. Padahal justru lebih krusial adalah FIFA Matchday ini karena sudah di depan mata. Mungkin hanya 2 minggu lebih ya dari sekarang untuk mempersiapkan diri. Nah, ketika muncul wacana akan memainkan tim yang akan dipersiapkan oleh Coach Indra di SEA Games, ya itu yang perlu dipertanyakan juga. Karena ini rananya tim senior, bukan tim U23. Di mana-mana yang bermain itu adalah tim senior untuk FIFA Matchday. Gitu kan? Karena ini kan menyangkut peringkat FIFA, perhitungan yang ada FIFA yang berlaku di senior. Bukan yang ada di bawah. Berarti nanti kalau misalnya beneran PSSI menurunkan tim U23 untuk itu, berarti statusnya Coach Indra itu sebenarnya pelatih senior dong? Pelatih senior. Karena statusnya ini U22 ini, U22 bahkan ini itu didorong untuk menjadi tim senior kan? Seperti itu kan? Sehingga ya memang harus menerima kan, kalau sampai kita kalah. Bagaimana? Makanya Boy kita bilang, kalau Jai dan kawan-kawan yang bermain, saya yakin tidak akan kalah. Entah kita melawan Malaysia, melawan Vietnam, kita hajar. Dan itu sudah terbukti kan di putaran kedua kita hajar Vietnam 3-0. Iya. Dan kita pasti bisa menang. Dengan kondisi apalagi pemain sekarang sudah mewah semua. Oleh sudah ada, Miliano sudah datang, Mauro Sisa. Udah, ini tim bagus. Saya yakin mau dengan Thailand pun, dengan siapapun kita menang. Karena di Asia Tenggara itu kita lebih mewah, kita lebih kuat secara kualitas. Jadi nggak usah perlu takut. Jangan tim U23. Nah kita mau cari lawan apa? Kalau kita bermain dengan Malaysia atau bermain dengan Thailand, tim U23 kalah kita. Thailand turun dengan tim senior, putus. Bahkan dengan sesama U23 pun sama U23 Thailand juga belum tentu kita menang. Belum tentu. Ya kan? Kita aja U23 kita kemarin sempat draw dengan siapa tuh? Kemarin dengan Thailand adu penalti. Iya, bukan yang yang kemarin di Vandenberg. Yang kita susah payah. Main awal tuh, Laos atau siapa? Di Surabaya. Di Surabaya. Tidak kualifikasi. Iya. Coba. Bagaimana kalau Vietnam punya tim senior yang main? Atau Thailand punya Song Krasin dan kawan-kawan yang bermain. Problemnya tidak ada pelatih kan? Kan masalahnya cuma satu, tidak ada pelatih. Kalau membiarkan pemain senior istirahat kayaknya bukan satu alasan. Kalau bicara pelatih, bukan alasan lah. Bicara pelatih, makanya saya bilang ambil aja Alexander Swiss atau Jordi. Kan mereka pernah melatih tim senior Jordi juga. Toh ini kan hanya 2 pertandingan, Boy. Setelah itu baru PSSI bisa umumkan pelatih baru atau mungkin di kapan. Tapi harus ada. Jordi aja udah bagus. Atau Jordi dengan Swiss yang berdiri pinggir lapangan. Udah mereka tahu. Mau susun pemain seperti apa menang. Jordi kan tahu. Pemain sudah ada semua. Masalahnya opsi untuk mengambil pelatih interim kayaknya tidak sempat disinggung. Sempat disinggung juga, tapi Pak Erik kayaknya enggak akan mengambil itu pelatih interim. Walaupun sebenarnya itu bisa dicoba ya, Bung Ropan ya. Coba karena aja. Thailand melakukan itu kemarin. Iya dong. Setelah Anthony Hudson kan? Iya, Matasada Isi dipecat kan. Masada yang dipegang oleh beberapa hari kemudian Dirteknya naik. Mungkin itu juga bisa jadi opsi yang menarik karena kita tahu ya Jordi Cruyff walaupun secara kepelatihan juga tidak begitu oke, tapi kan ini kan cuma mengisi kekosongan aja untuk ya daripada nggak ada sama sekali, kasih mereka aja yang pegang. Dan dalam sejarah kita pernah melakukannya mungkin. Kayaknya Rahmat Darmawan dulu. Rahmat ya? Di antara Wimbledon dan itu dulu dia sempat pegang kan. Iya. Dan bisa dicoba lagi sih sebenarnya. Dan siapapun saya pikir dengan materi seperti ini, Om Boy juga di pinggir lapangan udah tahu. kita berdua kita dukung kalau kita udah tahu pasti kita pakai 3 back. Iya, kita udah tahu. Pakai itu aja, kita diam aja tenang. Mereka yang bermain sendiri. Udah tahu pasti menang kok, iya kan? Dengan materi seperti berarti itu. Bung Ropan, nanti Thailand ketika FIFA Matchday yang ada di pinggir lapangan dirteknya dia, Bung. Ya, iya. Apa Thailand? Iya dong. Berarti kalau itu menang, bisa jadi dirteknya diangkat sebagai pelatih. Bisa. Karena kan sekarang banyak yang beredar juga kan, termasuk STY juga kan, yang ada yang digadang-gadang di sana, Park Hang Seo juga, Kiatisuk Sinamuang, ya kan, mantan legenda dari Thailand. Tapi sementara sekarang diambil tindakan untuk cepat, ya untuk sementara ini ya dirteknya yang ambil alih. Nah kalau dia bagus, kan bukan tidak mungkin dia akan bisa. Nah ini menarik nih, Bung Ropan tadi sudah mengeluarkan clue-nya bahwa dari Eropa. Oh gitu ya? Dari Eropa pasti. Ini pasti nggak batuk juga. Pasti menarik ini kan. Kriteria dikatakan nggak oleh Alex atau oleh Ketum? Alex menjelaskan itu secara cukup panjang, dia menjelaskan bahwa kriteria jelas
yang satu visi dengan PSSI. Karena Dirtek dan juga Exco nantinya akan, mereka bilang mereka udah ada blueprint. Salah satu tujuan utama blueprint itu adalah lolos ke Piala Dunia 2034 sebenarnya. Di Arab dong? Iya, 2034, dan juga target-target diantaranya adalah Piala Asia dan 2027, juga 27, kemudian 2031 ada Piala Asia lagi. Siapa tahu bisa lolos 2030 kan? Nah, ya, dan itu tadi dia bilang harapannya tentu kalau ada kesempatan lolos 2030 akan dikejar, tapi target utamanya dari blueprint adalah 2034. Kemudian tadi juga sempat disinggung bahwa pelatih harus memiliki karakter kuat dan tadi harus bisa engage dengan fans dan juga kultur Indonesia secara keseluruhan. Nah ini Bung Ropan, engage dengan kultur yang ada di Asia, khususnya di Indonesia itu tidak mudah Bung Ropan. Iya, banyak makanya kan banyak yang fail. Ya. Ya kan? Ya itu yang Pak Erik sedang memikirkan saat ini kan. Makanya dia bilang kasih waktu kan untuk bisa melihat siapa sebenarnya yang paling pas untuk bisa datang lagi. Bahkan pelatih nama-nama besar untuk di Asia juga banyak yang fail. Mancini fail, Rijkaard fail, ya kan? Hampir semua, woy. Marcelo Lippi fail. Semua. Karena Faro pun yang menangani Uzbek saat juga ini fail semua. Iya. Gagal semua. Iya. Mungkin Timur Kapatse. Yang Uzbek sekarang jadi asisten kan. Ya. Selain karakter apa lagi ini dikatakan oleh Dirtek? Tadi sempat ada pertanyaan teman-teman yang cukup teknis ya. Ya. Apakah sudah ada preferensi formasi nanti yang akan udah mengarah ke situ. Yang akan disyaratkan untuk pelatih baru yang bisa menjadi pelatih timnas Indonesia. Tapi Alex belum mau menjawab soal teknis-teknis seperti itu. Jadi dia meminta waktu untuk berdiskusi dengan Pak Erick Thohir, dengan Exco, dengan BTN untuk benar-benar mencari sosok yang tepat untuk menjadi pelatih selanjutnya di timnas Indonesia. Kalau soal strategi kan pasti pelatih tersebut kan selera dari dia dong. Ya seperti yang diinginkan oleh PK kemarin kan dia coba dengan 4 itu walaupun sebenarnya dia tahu dengan 3 itu lebih kuat sebenarnya kan. Dia dapat poin 6 poin di Jakarta kan dengan 3 pemain belakang. Jadi siapapun pelatih yang masuk ya tentunya kita akan tunggu dia punya karakter seperti apa pemain. Apakah mau pragmatis seperti STY juga? Yang penting tujuan kita ujungnya kan gol dan menang. Itu kan yang paling penting. Daripada kita bermain bagus tapi kalah. Kita break lagi Mas Heri. Bung Ropan, kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Tetaplah di Sportcast Nusantara TV. Bung Ropan, beberapa pemain senior juga memberikan masukan untuk pelatih baru ya, Ismail Sofyan ya kan, bahkan Beckham Putra juga ngomong di media bahwa yang perlu pelatih yang punya karakter ya kan, karakter seperti apa yang Bung Ropan bisa pahami apa yang dikatakan oleh mantan-mantan pemain ini. Iya, kalau bicara karakter kan tentunya di sini bagaimana disiplinnya dia dan yang paling penting ya pelatih itu yang datang yang pemain itu respect, respect, punya wibawa, berkarisma, dan itu yang paling penting. Mengademkan ruang ganti, tapi disiplin. Seperti STY, tidak mudah diintervensi. Dia punya ketentuan sendiri untuk sebagai pelatih. Jadi nggak boleh diganggu dengan keputusan dia. Nah, itu kan pelatih yang punya karakter yang sangat kuat. Ada beberapa nama yang kalau yang lebih meledak-ledak, saya pikir yang saya bilang itu, misalnya Paulo Bento, mantan Korea Selatan pernah menangani tim nasional Portugal, pernah menangani Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan, terakhir di Uni Emirat Arab. Dia punya karakter yang kuat, ya sangat energi kan, sama Diego Simeone waktu di Atletico Madrid kan, gimana? Itu punya pelatih-pelatih seperti itu yang dibutuhkan. Yang pasti pemain itu tunduk, tidak mudah. Kalau apa yang dikatakan dengan tegas, itu yang paling pelatih yang dinantikan. Ya, jadi pengurus pun apapun nggak boleh dibatasi. Itu tanggung jawab dia, karena dia. Kita mau dengar dari Mas Heri pengalaman dia ketika ada di Jeddah. Setelah kita kalah lawan Arab Saudi, ada jumpa pers. Dia berkesempatan untuk bertanya kepada Patrick Kluivert pada waktu itu. Seperti apa yang Anda tanyakan, lalu jawabannya kayak apa yang menggambarkan pelatih ini? Saya di sana menghadapi 3 pelatih dengan menurut saya karakter yang sangat berbeda. Ada Kluivert di kita Indonesia, kemudian ada Graham Arnold di Irak, dan ada Hervé Renard. Saya sangat terkesan dengan Hervé Renard karena waktu itu saya sempat ada pertanyaan dari saya. Saya menyinggung lagi
kekalahan Arab Saudi di GBK waktu sebelumnya 2-0 kan. Iya. Putaran ketiga. Apa jawabannya? Waktu itu saya tanya, dengan kondisi Indonesia sekarang, tanpa Marcelino, Ole cedera semuanya, Emil nggak ada gitu, apakah kamu yakin bisa mengalahkan Indonesia gitu? Wih, saya langsung, kebetulan itu diposting di Instagram resminya Timnas Arab Saudi. Pertanyaan saya itu, dia jawab dengan nada yang sangat rendah, gede gitu suaranya. Artinya kurang lebih, mari kita lihat di sesi press conference besok. Saya akan bicara lagi sama kamu. Dia bilang gitu. Sementara hal yang berbeda dialami dengan Patrick Kluivert. Karena dia kan orangnya senyum terus gitu kan, ramah gitu. Dan itu justru menurut saya menjadi kekurangan Patrick Kluivert karena media terutama dari Irak dan Arab Saudi membombardir dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berat lah. Bahkan ada satu momen menarik di press conference sebelum lawan Irak. Sebenarnya media officer dari lokal sudah menutup sesi press conference. Oke, teman-teman, ini selesai. Finish terakhir. Finish. Tiba-tiba wartawan Irak masih, tolong dong lagi. Dan Patrick balik lagi dong. Melayani pertanyaan dari wartawan Irak itu. Kalau seharusnya pelatih yang punya karakter kuat kan bodo amat ya. Sudah selesai. Cabut gitu. Dia masih melayani dan kalau tidak salah waktu itu ada 2 atau 3 pertanyaan lagi dari teman-teman wartawan di Irak. Wah. Berapaan bisa nambah? Ya, pelatih harus, itu saya bilang kan, punya wibawa. Kalau pelatih tidak punya wibawa sulit. Apalagi yang kayak tadi kan, sudah keluar, balik lagi, nggak bisa. Dia tunjukkan karakter dia dong. Nah, itu yang paling penting di dalam sebuah tim. Oke, Anda sempat bertanya juga persoalan formasi pemain. Formasi pemain yang diturunkan ketika melawan Irak atau melawan Arab Saudi. Kan waktu itu Kluivert tampaknya ingin mengulang formasi yang dia pakai pas lawan Lebanon dan Chinese Taipei, 4 back. Dengan Jay dan Kevin di tengah. Saya bertanya karena sebelumnya kita punya histori yang sangat bagus dengan trio Itzes, Rido dan Hubner. Bahkan kayaknya mereka cuma kalah sekali ketika lawan Jepang. Selebihnya main bagus lah. Menang lah. Saya nanya, apakah ada kesempatan besok Rido dan Hubner dimainkan bersama Itzes? Dia jawab dengan jawaban yang normatif, ya kita lihat besok. Saya akan memainkan pemain yang saya rasa siap. Walaupun pada akhirnya ketika melawan Irak, Rido dimainkan bersama Itzes, bersama ada Kevin Dix juga. Sementara Hubner ditaruh di tribun penonton. Nah, itu yang salah. Blunder itu. Walaupun mungkin kita tahu alasannya karena sebelumnya Itzes sempat story Instagram. Hubner sempat bikin story Instagram yang mungkin itu mengganggu kondisi. Tapi dia sudah minta maaf. Iya kan, secara gentleman dia minta maaf. Mestinya pelatih itu harus bisa melihat kan, bahwa saya memainkan pemain ini selalu bisa mendapatkan hasil yang positif. Ya kan? Tapi alangkah tidak baiknya kalau pemain yang bagus seperti Yassin Hubner sama sekali tidak diberikan menit bermain di putaran keempat. Itu yang tidak baik. Padahal dia begitu punya kontribusi yang kuat di putaran ketiga. Dan kita butuh pemain seperti dia di harus ada dalam laga-laga krusial. Betul. Yang mentalnya. Nah itu yang tidak ada. Jadi saya pikir itu yang saya bilang katakan ini agak blunder dia. Dia tidak memainkan sama sekali. Kan lawan Arab dia di bangku cadangan, tapi setelah itu dia ada di tribun. Bahkan dicoret itu nggak bisa. Itu pemain bagus kok. Yang di Fortuna Sittard juga di Eredivisie dia sering dapat main, dapat jam bermain. Nah, tapi jawaban Kluivert tadi yang kita dengar tadi, bahwanya saya memainkan pemain yang siap. Begitu aja jawabannya seperti itu. Tapi ternyata banyak yang tidak siap. Banyak yang tidak siap dipaksa dimainkan. Gitu. Itu kan hanya kamuflase dia kalau bicara pemain. Saya harus menyinggung tentang statement Alex Pastor ini karena saya nggak tahu apakah Ketum juga menyinggung atau dibicarakan di jumpa pers tadi, ya kan? Tapi ke Bung Ropan, pernyataan Pastor tadi ada benarnya juga yang harus kita terima apa yang dikatakan. Kalau kita melihat secara keseluruhan ya, jangan sepotong-sepotong. Ya kan apa yang dikatakan oleh Pastor di podcastnya itu, gimana? Ya kan ada yang bagus juga kan soal pembinaan. Pemain Indonesia dipuji pemain Indonesia soal kompetisi juga, Boy. Tapi ada satu perkataan itu yang agak blunder itu. Ini as pelatih ya, sebagai asisten pelatih. Sebagai asisten pelatih. Yang dibilang itu kan sebenarnya Indonesia tidak pantas kan. Dengan urutan 119 tidak realistis. Untuk bisa lolos Piala Dunia. Nggak boleh. Itu seakan menghina kita. Tidak bisa diberkatakan demikian. Karena ketika dia datang ke sini kan, itu ada satu statement yang jelas bahwa dia bilang kesempatan untuk bisa lolos terbuka.
ketika dia masuk di gerbong PK, tujuannya adalah bermimpi untuk lolos ke Piala Dunia. Dan itu diikutin semua, termasuk dengan Dani Lansat, dan dia mengatakan bahwa bahkan untuk menghadapi Arab aja pertandingan di putaran keempat, dia masih yakin bahwa kita bisa mendapatkan hasil yang bagus setelah melihat dengan hasil seri pertandingan pertama dan menang di GBK. Pastor masih yakin. Ya. Kalau dia tidak yakin bahwa di urutan 19, jangan tanda tangan ikut karena dia tidak yakin kan ini lolos. Kenapa dia ikut masuk di dalam situ? Dan sekarang begini, kalau kita nggak usah lolos lah, kita ikut masuk ke putaran kelima. Apa yang dia akan bilang? Dia nggak mungkin bilang tidak realistis. Pasti ini kerjaan kami yang buat kita ada di posisi. Kan akan berbeda. Iya kan? Tergantung hasil. Tergantung hasil. Dia akan lihat karena ini alasan berbalik berlindung hasil yang ini sampai dia bicara seperti itu. Itu saya bilang, kita lolos ke putaran kelima untuk playoff aja. Runner up A sama runner up B pasti akan beda. Cara penuturannya akan beda. Agak lebih bangga dia dengan tim ini. Masih meyakinkan. Nah, ini yang nggak benar kan. Yang statement lain bagus. Ya kan? Satu itu yang bikin orang mungkin bagi netizen, bagi penggemar sepak bola kita tuh merasa aduh, kenapa kok bisa begini? Kalau dia minta maaf, nah itu bagus. Kami minta maaf dengan hasil ini kan. Begini. Nah, itu yang bagus. Secara gentleman. Dan menariknya nggak ada apapun ya, kata-kata maaf baik dari Clifford, dari Pastor, caption panjang yang ditulis Clifford pun nggak ada. Apalagi kalau dia buka apalagi Om Boy kalau dia buka dengan tolong dibukakan pintu maaf untuk kami. Sajab sekali, iya kan? Bahwa kami gagal memang karena belum begitu 1 tahun dengan tim. Kan? Tapi Snyder membela, maksudnya setuju dengan mereka di outkan atau dilepas oleh ketum kan? Dan itu kan hal biasa sebenarnya, di mana-mana terjadi. Untuk pemecatan, untuk mengakhiri hubungan kerjasama, dimanapun itu ada, harus diterima. Ya jangan kan dari Ten Hag-nya cuma 2 pertandingan di Leverkusen langsung digeser kok. Itu pelatih bagus boy, yang bawa Ajax, menteri namanya pelatih dia lebih bagus dari PK, dari Ten Hag. Oh iya, masih jauh antara langit dan bumi. Itu pun cuma 2 pertandingan di Leverkusen. Coba, ini kan biasa, yang harus bisa diterima. Cuma jangan setelah dipecat, kemudian di belakang ngomong. Ini agak menggelitik juga nih setelah kita kalah dari Arab Saudi. Anda mungkin bertemu dengan pengamat, bertemu dengan pemain. Itu gimana? Tom Hayela misalnya. Ada seorang teman jurnalis Belanda ya, kebetulan dia dekat dengan Tom Hayela. Ya ada kebingungan lah dengan formasi yang dipakai oleh Patrick Kluivert pada saat melawan Arab Saudi. Karena di sana Kluivert kan memasang Klok dan Pelopessi di tengah. Mereka belum pernah bermain bersama sebelumnya. Dan itu dipasang di laga mungkin paling penting di dalam sejarah sepak bola Indonesia dalam puluhan tahun terakhir. Kemudian ada juga selentingan soal Beckham Putra. Kebetulan ada seorang teman yang ngobrol dengan Beckham bahwa Beckham juga bingung menjadi starter. Dan tidak ada arahan yang jelas sepanjang pertandingan, saya harus ngapain nih, bingung gitu. Jadi mungkin ya dengan perpaduan dari pelatihnya bingung, pemainnya bingung. Hasilnya seperti itu. Mungkin bicara soal game plan juga dia nggak metode cara latihan bagaimana untuk mengantisipasi lawan mungkin nggak pernah diterapkan oleh PK. Padahal kan dia punya asisten-asisten yang bagus dengan Alex Pastor dan Dani Lansat. Tapi itulah kemampuan PK kan cuma sampai di situ. Nggak bisa bikin apa. Makanya kan Curaçao bisa pecat dia, Adama juga bisa pecat dia karena memang kualitasnya cuma sampai di situ. Ya tidak bisa bikin apa-apa. Ketika plan A nggak jalan, nggak bisa jalan dengan plan B juga. Dan ketika dia bisa memainkan pemain-pemain seperti lawan Arab itu kan sudah kelihatan, bahwa ini bukan pelatih yang oke. Dan Curaçao malah hampir lolos ya. Hampir lolos Curaçao ketika dia tidak ada. Bersama Dick Advocaat. Kita break lagi, Bung Ropan, Mas Heri. Kita kembali setelah pariwara berikutnya. Mas Heri, jadi di jumpa pers, kalau tidak salah Ketum agak sedikit semangat ya ketika berbicara menyinggung soal U22 atau U23 yang akan bertanding di Vietnam. Karena kita Thailand. Di Thailand. Kita harus mempertahankan medali emas ya. Kita satu grup dengan Myanmar, Filipina, Singapura. Oke. Apa yang dijelaskan oleh Ketum khususnya untuk U22 target apakah? Apakah harus juara grup?
Atau seperti apa? Tadi sempat ada pernyataan yang cukup tegas bahwa targetnya adalah tentu mempertahankan medali emas yang diraih di Kamboja 2 tahun sebelumnya ya. Cuman Pak Erick juga menyadari bahwa tantangan tahun ini berbeda karena tuan rumahnya Thailand pertama. Kita tahu Thailand sudah berapa kali, mungkin saya udah lupa sampai saking banyaknya medali emas yang dia dapat di SEA Games. Tentu mereka sangat berambisi untuk meraih medali emas di depan pendukung sendiri. Kemudian saat ini tantangannya lagi-lagi kemungkinan untuk tidak menurunkan pemain terbaik bagi timnas Indonesia U22 itu sangat besar karena tadi bukan FIFA Matchday dan banyak pemain bukan agenda FIFA ya. Dan banyak pemain yang secara usia masih bisa untuk bermain di SEA Games tapi mereka bermain di Eropa. Hubner, ada Marcelino di sana. Tapi yang pasti Pak Erick Thohir tadi menyatakan juga akan selalu memberikan dukungan maksimal sebisa yang dilakukan oleh PSSI. Terutama untuk mengupayakan pemain-pemain terbaik tampil di SEA Games 2025 di Thailand. Berarti ini ada approach khusus ini Bung Ropan ya. Kalau mau menampilkan pemain terbaik yang tadi disebutkan oleh Mas Heri. Kalau kita ingin mempertahankan medali emas itu, ya Ivar mesti main. Adrian Wibowo mesti ada di sana. Tim Haypens mesti ada. Kalau Dion Mars kemarin kan datang lawan India. Dia bisa ada. Apalagi kalau Marcelino diizinkan oleh Ais Trensin bermain. Kita kuat. Dengan formasi seperti itu kita sangat kuat, boy. Medali emas di depan mata. Tapi kan ingat, kita kan berhadapan dengan tuan rumah Thailand, punya ambisi. Pertama, ini cabang sepak bola, cabangnya sangat bergengsi, dan mereka ingin mendapatkan medali emas itu. Ya. Kedua, ada rasa penasaran dan balas dendam ketika kita ketika pertandingan berdarah-darah itu di final dengan 5-2 itu kan. Ribut sampai manajer kita kena pukulan kan. Ya, Pak Mardi. Jadi inilah yang menjadi Thailand juga menginginkan bahwa bisa terjadi pengulangan final di 2 tahun yang lalu. Ya karena Thailand tuh ada di grup A. Sangat mudah untuk lolos ke semifinal. Lawannya cuman Timur Leste ada di sana kan. Ya Kamboja kan aman. Ya begitu juga dengan Vietnam itu akan mudah kecuali Malaysia ya. Akan menjadi saingan di atas, saya rasa untuk 2-3 Vietnam akan ada. Dan mungkin saja Indonesia akan terhindar dengan Thailand dan mereka menginginkan bahwa mereka ketemu dengan Indonesia untuk bisa membalas kekalahan itu. Jadi memang kita mesti punya materi pemain terbaik. Ya. Tapi tentunya ada keyakinan di situ karena yang bawa Coach Is. Coach Is ini begitu dekat dengan pemain-pemain muda. Yang selalu tangan dingin lah. Jadi itu yang menjadi keuntungan tentunya buat kita. Cuma itu tadi kan, kita kembali dengan tim tuan rumah yang sangat berambisi semua hal mereka akan lakukan. Tapi kalau diizinkan Ivar, Mazeng, Marcelino, Adrian Wibowo, saya meyakini. Apalagi kan kita masih punya Miliano sebenarnya kalau memang diizinkan. Mauro Silstra. Mauro Silstra. Itu divisi utama. Itu dari divisi itu. Mauro Silstra masih bisa dimainkan karena jarang dapat main kan di Volendam. Jadi kalau dia ada di depan kan kita punya alternatif banyak. Ada Raven, ada Mauro Silstra, ada Rafael Struijk, ada Hoki Caraka. Ada 4. Itu boy. Tapi Anda yakin Coach IS mau menggunakan pemain-pemain dari luar untuk di starter utamanya? Bisa, saya yakin sih. Tapi dulu mungkin Coach IS sempat distigmakan sebagai orang yang anti naturalisasi bahkan termasuk pemain keturunan. Tapi belakangan beliau saya rasa sudah semakin terbuka. Apalagi pemain-pemain keturunan yang kita datangkan kan bukan yang sembarangan gitu. Mereka memiliki kualitas yang sudah teruji dan bermain di liga-liga yang mungkin susah untuk dijangkau pemain-pemain asli kita dari sini. Dan Coach IS juga cukup menarik. Waktu itu saya sempat ngobrol dengan beliau setelah sesi konferensi pers dia diumumkan sebagai pelatih timnas U22. Coach kenapa mau lagi sih gitu di melatih timnas kelompok usia lagi? Kenapa nggak nyoba klub atau apa gitu? Ya ini pekerjaan saya, dia bilang gitu. Saya siap ketika ada pekerjaan datang, apalagi ini panggilan negara. Jadi dengan kebanggaan dari diri Coach Indra Safri dan pengalaman dia di SEA Games sebelumnya yang meraih medali emas yang mengakhiri puasa gelar kita selama 10 tahun. 32. Peluangnya ada, saya rasa untuk kita meraih kembali medali emas di Thailand. Cuma lagi-lagi seperti yang tadi Bung Ropan bilang harus didukung juga dengan kekuatan terbaik. Iya. Bung, materinya kan adalah materi Vandenberg kemarin ya, Bu. Banyak. U20. Mayoritas. Ya kan, Robbie Darwish, siapa lagi? Arkan Fikri. Kakak mungkin ini. Ferrari juga masih Ryan main. Hanan semua kan, Raven.
Donitri kan. Dari sisi mereka saling mengenal sudah menyatu. Dan Coach Is sudah tahu persis, tahu benar dengan karakter kekuatan dari pemain-pemain U22 ini yang akan bermain di SEA Games. Jadi saya pikir nggak ada masalah bagi Coach Is. Tinggal bagaimana tentunya harapan kita adalah memperkuat lini tengah. Karena saya pikir lini tengah itu agak berat. Bicara lini tengah, kenapa Anda menyebut lini tengah? Emang sekarang kekuatan lini tengah kita... Dan itu kan kelihatan kan ketika di Piala AFF, katakan contoh. Ketika Tony Firmansyah nggak bermain, Arkan Fikri kan goyah ya. Makanya kedatangan Ivar Jenner itu penting. Kalau ada Ivar, kombinasinya di sana ada Marcelino juga. Marcelino, Tony Firmansyah kan kuat. Artinya bisa menciptakan keseimbangan di dalam tim. Ada balance di situ. Jadi yang ada di starting 11 dan yang ada duduk di bench itu pergantiannya nggak pincang. Sama. Ya kan? Kalaupun misalnya ada masalah apapun misalnya dengan Ivar, misalnya kalau jadi Ivar, karena misalnya Arkan Fikri masih ada, Tony Firmansyah masih bisa ganti. Jadi enak. Kita tidak berharap kepada 1-2 pemain yang kuat ketika mereka tidak fit atau mengalami masalah kan kita goyang. Nah, dengan mereka lebih bagus, Boy. Kalau Coach ST yang Anda perhatikan formasinya lebih suka 3 back atau 4 back ya? Kalau dari dulu zaman Evan Dimas, saya selalu memperhatikan Coach S itu ingin menjadi Guardiola lah. Dia selalu memasang 4 back, kemudian dia sangat aktif di sayap. Dulu kita ingat ada Maldini Pali, ada Ilham Armain, kemudian generasi-generasi selanjutnya juga ada, termasuk waktu beliau medali emas waktu itu di Kamboja ya. Pemain 19 ya. Iya, 19 juga sama. 19 ya. Permainan dari sayap itu sangat dominan gitu. Sementara sekarang masalahnya saya tidak melihat ada pemain sayap di timnas U22 sekarang, terutama yang skuad kemarin yang dipakai untuk Piala AFF yang benar-benar dominan lah. Mungkin hanya Rahmat Arjuna ya. Mungkin yang lain masih... Atau dibantu sama Donitri yang banyak bergerak dari situ kan. Donitri buat gol kemarin. Buat gol kan, dia buat gol. Dia ini sih. Dia muncul dari belakang. Betul. Berarti memang pemain ini memang selain bisa bertahan juga mampu menyerang dengan baik. Betul. Jadi di belakang itu saya pikir juga bagus. Kita punya kedalaman squad yang oke kan, Kade Karel dan kawan-kawan. Jadi sangat bagus belakang. Makanya tengah yang harus diperkuat. Kalau depan saya pikir ada Struijk ya, ada Raven, apalagi kalau mau Sistra bisa datang, itu kan jauh lebih kuat buat kita. Jadi ya, angan-angan untuk bisa mempertahankan medali emas terbuka. Walaupun Thailand itu berusaha sekuat mungkin, tapi kalau kita datang dengan kekuatan penuh, saya yakin ada Marcelino dan Ivar aja dan Adrian Wibowo, kita sangat kuat. Nggak usah ada Miliano lah. Wah, kalau tadi Mas Heri bilang kekuatan di sayap, Adrian Wibowo adalah jawabannya tepat ya. Dan Miliano. Miliano juga. Waduh, itu mewah sekali kalau Miliano di kiri apa kanan ya Miliano? Di kanan. Kanan. Adrian di kiri. Waduh. Kata insert kayak Arjen Robben kan dia biasanya. Miliano. Dan Rafael Struijk juga kan bisa melebar, bisa bermain gini. Jadi bagus. Kalau ada mereka, kemudian Silstra ada di depan, Boy, kuat. Dan kencang tim kita. Dia pakai double pivot nggak tuh kalau IS atau pakai? Bisa aja bermain dengan 4 Jenner di situ ya. 4-2-3-1 bisa aja, bisa bermain dengan itu. Atau 4-3-3. Jenner duet dengan Jenner sana dengan Arkan Fikri yang bisa bertahan kan bagus. Gelandang serangnya misalnya Marcelino. Wah, keras. Sempurna itu. Sempurna. Marcelino, Adrian Wibowo di sana, Rafael Struijk, kemudian di depan entah Raven atau dengan Silstra misalnya. Bagus. Kita jangan lupa Coach Nova sebentar lagi juga akan memimpin U17. Iya. Targetnya kan sebenarnya sudah melampaui ya Coach Nova ini. Walaupun tadinya kan 3 tahun, 4 tahun sekali U17. 2 tahun. 2 tahun. Sekarang dibuat setahun sekali. Ya kan? Dan tuan rumahnya 5 kali berturut-turut. Qatar. Dan dia lolos kualifikasi kan? Lolos kualifikasi. Kalau kemarin kan sebagai tuan rumah kita. Jadi sekarang ada kebanggaan lah. Lolos kualifikasi. Ada menarik dari U17 sekarang, Bung Ropan. Kalau kita melihat sebelum kita terjun di lawannya Brasil ini ya? Iya, Brasil. Satu grup dengan Brasil, Honduras, Zambia. Kan? Tapi menarik itu, ada Brasil itu. Pertandingan pertama yang menentukan Zambia ya. Kalau kita bisa menang lawan Zambia itu agak bagus. Makanya sekarang cepat berangkat ke Dubai untuk melakukan beberapa pertandingan uji coba dengan peserta-peserta juga yang lolos ke Piala Dunia kan. Seperti Paraguay misalnya, Pantai Gading yang menggantikan Afrika Selatan. Nah, itu tim-tim yang kuat, yang bagus. Jadi yang menarik di situ bahwa kita berani bermain dengan tim-tim yang levelnya membiasakan diri. Kenapa? Karena lawan kita juga bagus, terutama Brasil. Pertandingan pertama itu yang sangat menentukan. Kalau kalah lawan Zambia sulit. Pertandingan kedua Brasil yang nunggu. Tapi kalau hasil positif di pertandingan pertama, aman, Boy. Tenang buat kita. Ada catatan menarik dari Mas Heri tentang U17 kita ini? Terutama tadi Bung Ropan yang menyinggung soal 3 lawan uji coba, dan itu pemilihan lawan yang menurut saya sangat bagus dari PSSI dan juga Nova. Karena
ketiganya memiliki karakter yang mirip dengan lawan yang akan kita hadapi. Misalnya Panama mungkin mewakili Honduras, Paraguay mungkin mirip dengan Brazil. Kemudian Pantai Gading ya Zambia. Gitu. Kalau dengan tim U17 kali ini, saya melihat sebenarnya ini tim yang generasi yang luar biasa ya, karena waktu itu penampilan mereka di Piala Asia sangat bagus, walaupun pada akhirnya kalah 0-6 ya dari Korea Utara di babak besar. Tapi ada beberapa poin yang saya rasa sangat perlu dijaga untuk bisa terus tumbuh menjadi pemain yang lebih baik. Kita tahu ada Evandra Florasta di sana, kemudian ada Mirza, ada Sabi Goli. Ya, Sabi Goli, ada Fadli Alberto. Dan ini juga saya rasa menjadi ujian lain bagi Nova Arianto untuk meningkatkan level kepelatihannya, karena tadi ada statement dari Pak Erick Thohir bahwa nanti ada rencana untuk menempatkan Nova Arianto untuk timnas U20. Oke. Mas Heri, Bung Ropan, 1 jam sudah kita membahas ini semua. Terima kasih untuk kehadirannya di Sportcast, juga Bung Ropan. Ya. Kita dukung Coach Nova di U17, kita dukung Coach IS untuk di SEA Games, dan juga siapapun yang bertanding di FIFA Matchday, kita tetap dukung untuk timnas. Yang penting bawa timnas. Sekali lagi terima kasih. Demikianlah wawancara kami dengan Bung Ropan dan Mas Heri. Kita akan jumpa lagi di Sportcast minggu depan. Sampai jumpa.